Tapi jangan digeneralisir. Sebentar. Dengar dulu. Ih, jangan digeneralisir. Ya. Oke. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan Asik. secara baik. Silakan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof, tahu Tiap nggak? tahun dia menyampaikan Mana, Prof? laporan. Prof, saya di DPR, Prof. Nana. Nggak boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof, sesat. Mbak Nana, ya karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. Jadi Woi. tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita akan menyaksikan ya betapa hebohnya, panasnya perdebatan di meja mata Najwa. Ini video sudah lama ya, dan gue juga udah pernah upload sebelumnya, tapi ini tidak full. Nah kali ini akan kita coba reaction ya, yang fullnya bagaimana. Dan kalian harus tonton karena ini seru nih. Dan banyak juga akhirnya masyarakat yang merindukan Arteri Dahlan. Nah, Arteri Dahlan ini seorang DPR ya, yang tahun dulu 2019 itu sering masuk, maksudnya sering muncul di publik, di TV, di acara-acara politik. Beliau kalau bicara itu sangat ngegas sekali. Maksudnya set gitulah pokoknya ya, ngotot juga gitu. Nah di sini bertemu dengan Bung Ferry Amsari sebagai ahli hukum tata negara, dan juga ketemu dengan Profesor mantan menteri ya, yang nantinya juga akan berdebat dengan Arteri Dahlan ini. Nah teman-teman semua, di sini di forum ini Arteri Dahlan sering kali kena sekak ya, bahkan Mbak Nana saja nyekak dia loh. Apa nggak keren coba? Maka dari itu tonton sampai selesai ya, biar kalian tahu klimaksnya di mana. Ya sebelum gua putar videonya, kalau misalnya kalian pengen nonton fullnya langsung saja ke channel Mata Najwa atau Najwa Shihab ya, ketik judul Ragu-Ragu Perpu, pasti ketemu videonya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Saya ingin tanya, beralasan tidak kekhawatiran Presiden? Kalau kita tadi menangkap Presiden khawatir tidak akan didukung oleh fraksi dan partainya. Beralasan? Sangat beralasan. Karena apa? Hal ihwal kegentingan memaksa itu kan ada tiga hal Apa di itu? undang-undang. Satu, pertama keadaan sosial di masyarakat yang membutuhkan solusi cepat. Kedua, ada kondisi kekosongan hukum. Iya, yang mana? Atau ada hukum yang kosong ya. Yang mana itu? Tunggu sabar. Oke. Biar Anda mengerti juga. Iya, Anda ngomong ada kalau kekosongan Anda pintar gitu. Ya, ada Tapi kalau kekosongan Anda pintar, hukum salah terus ini. atau ada hukum Gayanya tetapi orang tidak pintar. menyelesaikan masalah. Oke, kita dengarkan Ketiga, kemudian Perpu itu bisa dilahirkan karena proses legislasi biasa itu memakan waktu yang panjang. Oke. Itu yang tidak dijelaskan oleh saudara Arteria Dahlan. Serangkai ya. Oke. Di dalam Oke, saya kasih Belum kesempatan selesai. menanggapi. Gini, belum Bergantian. selesai, belum Kalau selesai. dua-duanya berbicara, tidak ada yang bisa belum mendengarkan. selesai. Ya, karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. Jadi Woi, tiga mau belajar dulu kamu ya. Sebentar. Belajar, jangan Gantian. Saya harus selalu Gantian. belajar. Gantian bicaranya. Ya. Oke, sudah Tugas selesai saya Bang sendiri. Ferry? Ya, Bang makanya. Ferry sudah Jangan selesai? jaga Belum. pinter. Jadi Oke, sebentar. tiga hal itu yang Seolah akan pinter menjadi ini. refleksi Sebentar. bagi Presiden, apakah memang hal ihwal kegentingan memaksa sudah terwujud. Faktanya Apa fakta? banyak publik yang resah, Oh, riuh, lalu timbul korban nyawa. Oke. Mbak Nana bayangkan, ada Publik yang 4 mana? perpu yang pernah diterbitkan Pak Presiden. Perpu soal KPK ketika Abraham Samad dan BW jadi tersangka. Perpu informasi pajak, perpu kebiri, perpu ormas, semuanya tidak pernah memakan korban dan diterbitkan perpu. Hari ini ada korban. Waduh, Apa salahnya ini Presiden giring opini, ahli menerbitkan apa-apa perpu? sini. Oke, kita dengarkan. Silakan Bang Arteria ditanggapi. Prof, yang saya ingin katakan itu pelemahannya di mana ya. Berhasil dan tidak berhasilnya KPK, Prof, yang tahu kami. Kenapa begitu, Prof? Begitu 2015 dia kepilih, dia buat grand design. Dia buat roadmap, isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT, ya. Seolah-olah itu hebat. Padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya, Prof. Apa semua ketua partai yang masuk penjara? Iya. Apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian kecil. Prof, inilah. Prof, dengan segala hormat saya sama Profesor bacalah ya tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan,
Tapi bagaimana pencegahannya? Hukum telah Bagaimana dijatuhkan. penindakannya? Bagaimana juga supervisi, monitoring, dan Baik. koordinasi ini kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, kita dengarkan dulu, Prof. Kemudian yang kedua, Prof, ya. Saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas? Saya ingin sampaikan nih, ya, Prof, biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum. Bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan, Prof. Saya kan katakan begini. Biar nggak ada yang kayak begini, Prof. Berita acara sita rampas, ya, emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya, kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya. Di sini. Ini ya buktinya. Ya, kemana uang itu? Ya, ini siapa yang madu. Anda menunjukkan bukti Ya. Anda nunjuk ke siapa? Anda Ini nunjuk penonton sini, saya. kalau nggak, diri. Sebentar. Saya yang Ya. berhak memanggil orang Mas untuk naik ke panggung saya. Ya. Tunggu dulu di situ, Bapak. Saya akan Kasih cek lihat dulu Anda ini siapa. buktinya. Karena tidak bisa sembarangan orang masuk TV. Kemudian, Saya akan cek ya, Anda siapa. Silakan bicara dilanjutkan. KPK Gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu, Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa nggak dipanggil? Kalau nggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Ya. Tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dia bilang itu KPK Gadungan. Padahal bukan KPK Gadungan. Namanya mau saya sebutin, ada semua. Ini, Sebutin Prof. aja. Ya. Nah, Prof, orang Sumatera Barat, saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah KONI. Ya, Prof, ya. Kemudian masalah pasar. Ya. Nggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi apakah ada serah terima penyerahan kebun sawit. Ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya, tanyakan sama beliau. Oke. Ya. Boleh, ingin boleh. saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai Ya. capaian-capaian KPK, Baik, Prof. baik, Tapi bergantian kita tidak bicaranya. boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Saya tahu nggak, Prof? merespon sedikit, Siapa Prof. pelakunya? Begini, Bung, di dalam aturan undang-undang KPK Ah. ada kewajiban menyampaikan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof, tahu nggak? Tiap tahun dia menyampaikan Mana, laporan. Prof? Prof, saya di DPR, Bang Prof. Nana. Nggak Ya. boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof, sesat. Mbak Nana, Ini namanya sesat. alasan menariknya kan begini, KPK butuh Dewan Sesat, Prof. Pengawas. Bentar, Tarik kita itu, dengarkan. Sehingga kemudian karena kerja KPK bermasalah, itu disebabkan Bukan, kamu tahu apa diperlukan lagi? Oke, Dewan sebentar, kita Pengawas, dengarkan. ya. Ini bukan di DPR, Jadi- di sini semua jadi- orang menghargai pembicaraan. Itu Jadi- kamu tahu apa lagi? jadi- Sebentar, jadi- Bung Arteria, Ya. sebentar. KPK kinerja bermasalah. Saya nggak mau Banyak ada yang- ruang Bung untuk Arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, semua orang Enggak, mendengarkan. kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya Betapa warga terhormatnya negara kamu. Indonesia. Ya. Sebentar. Saya Jangan bicara warga rakyat. negara Kamu ikut pemilu dulu. Saya Ikut pemilu warga dulu. negara Indonesia. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. dengarkan juga Oke. saya. Jangan Ya. bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Ya. Nana Rakyat yang alasannya mana? KPK Bang Arteria, bermasalah ubah kinerjanya. kalimatmu. Oleh karena Sopan itu sedikit. butuh Dewan Pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada Dewan Pengawasnya? Setiap tahun, Bang, itu, Bang. setiap tahun, prolegnas tidak pernah Aduh. terpenuhi. Ini ahli Setiap tata tahun. negara nggak Tidak belajar. pernah 10% pun prolegnas Ahli tata dipenuhi. negara apa kamu? Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya. Oke. Kita mendukung KPK karena sederhana. Karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar. Karena apa? Sederhana. Oke. Sejarah menyatakan begitu. Oke. Ya teman-teman semua, gue komentarin dikit ya. Dari sini kita bisa melihat ya, Arteri Dahlan terlihat kalap sekali dan emosi sekali sampai berdiri-berdiri dan menunjuk. Lihat Bang Ferry Amsari ya, begitu teduhnya, santainya menanggapi. Itulah bedanya kalau orang yang jenius, cerdas dengan yang orang ya biasa rata-rata gitulah ya. Dan kalian juga bisa melihat ya kata-kata dari Bung Arteri Dahlan ini yang dimana mengatakan, ahli apa kamu itu nggak tahu kamu. Dia sempat mengatakan yang sopan lah gitu ya, padahal dia sendiri malah justru tidak sopan. Dan yang terakhir, lihat mata dari penonton sepertinya sama sekali tidak memihak ke Bung Arteri Dahlan. Kita lanjut lagi videonya. Ini Bang Arteria. Saya menghormati ya semua hasil-hasil lembaga survei. Tapi kita juga harus katakan Perpu itu diksi hukum dan isunya konstitusional. Kalau isu konstitusional, ya perdebatan kita bukan pada lembaga survei, tapi kepada lembaga yang berwenang untuk itu. Ini kan domainnya MK. Jadi relevansinya adalah tatkala mahkamah mengatakan ya
putusannya seperti apa, perpunya valid, perpunya legal dan tidak. Oke. Kemudian yang kedua, Jadi Anda mengartikan ketika orang bilang 76% setuju Presiden keluarkan Perpu, 70% publik menganggap revisi Undang-Undang KPK melemahkan KPK. Anda memaknai itu sebagai? tepatnya saya mengatakan bahwa ya dengan segala hormat saya dengan LSI itu tidak bisa dijadikan acuan. Ya, perdebatan di ruang publik is okay, ya. Tapi tatkala seolah-olah harus dipaksakan sebagai kajian ilmiah yang menjadikan bahan untuk pertimbangan, jangan sampai seperti itu. Jadi suara publik tidak usah dijadikan bahan pertimbangan. Bukan seperti itu dong, Nak, ya. Tadi saya hanya mengulang apa yang Anda katakan. Tidak didasarkan pada survei. Karena apa? Presiden Jokowi adalah presiden bukan hasil survei, bukan presiden survei. DPR ini adalah bukan DPR survei, ya. Ini yang kita katakan sedikit dong. Saya kira lembaga survei presiden harus mendengarkan lembaga survei, tidak ada lembaga survei. Enggak, tapi opini yang Anda bentuk tatkala presiden ingin memutuskan menerbitkan perpu atau tidak, ya. Ini kan juga tendensius. Itu Ini kan saya suara dulu, saya mau kita ngomong, menangkap suara ya. publik. Saya mau Kita mencoba lanjutkan menangkap dulu, suara ya. publik. Cara Saya mau menangkap lanjutkan suara dulu nih, boleh publik nggak? itu antara lain lewat survei gitu loh. Lewat survei. Nah, soal pengambil kebijakan mau mempertimbangkan atau tidak itu soal lain. Tetapi dalam negara demokrasi Ya, salah nggak satu yang apa-apa. dipertimbangkan Nggak adalah apa-apa, kita nggak publik masalah. gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Jangan bicara demokrasi, kami juga paham demokrasi. Jadi Ya, mungkin kedua. Mbak Nana mungkin gini. Ya, jangan soal Anda demokratis. Sebentar, Ya. sebentar. Kemudian yang kedua, Sebentar. nah sebentar, nah. Silakan dilanjutkan, nanti Ya. saya kasih Prof. Saya ingin Emil. katakan juga bagaimana metodenya. By phone kah? Anda mau, Atau turun Anda ke mau- lapangan? Anda mau diskusi metodologi sama saya? Atau turun ke lapangan? Iya dong. Anda harus jelasin, ya. Jangan udah ke intelek. Jelasin dulu. Biasanya LSI turun ke lapangan, sekarang by phone, ya. Saya ingin tanyakan, dari mana Anda tahu orang itu tahu, mengetahui atau paham dengan materi muatan revisi Anda sehingga pernah- dia Anda pernah berkesimpulan survei? seperti itu? Ya pernah lah. Saya nih wakil rakyat, ya dipilih pasti lewat survei, Pak. Yang Kita survei juga Anda survei juga. sendiri? Enggak, kita nyewa lembaga survei. Oh, Tapi kita paham. oh nyewa Kita paham. juga. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda Mbak Nana. sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda Oh paham iya, kan? DPR paham segala Ya bukan hal. Anda aja Kita yang tahu paham. DPR paham segala hal. Baik, Prof. Emil silahkan Jangan tanggapan seolah-olah Anda. Anda yang paham. Jadi yang menjadi soal Bung adalah ya, ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Ya iyalah. Ada buku Bung, Jangan, enggak, Prof nanya, saya terpilih bebas Betul korupsi dah. atau tidak? Saya yakin. ada laporan demokrasi for Jangan sale. digilirkan. Tunggu Anda dulu, bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. tunggu dulu. Sekarang Demokrasi Anda for meninggalkan sale. DPR. Bentar, kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Bernegara dengan baik, Kita dengarkan. beradab dengan baik, Oke. beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan Asik. secara baik. Enak lagi itu. Oh, supporter apa ini? Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan, bahwa ada buku namanya tapi jangan digini. Sebentar. Dengar dulu. Ih, jangan dimulai. Demokrasi for sale ya, dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi Bung bangga saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana Bung dapat uang? Kalau saya bisa, Pak. Oke. Ya, Kita kembali setelah pariwara tetap di mata najwa. Kami kembali setelah pariwara. Wah keren nih Mak Jelp terus serangan bertubi-tubi dari Mbak Nana, Profesor. Terlihat sekali ya, aduh udah bingung nih Bung Arteri Dahlan. Oke teman semua, ini yang terakhir ya, kita lanjut lagi videonya. Simpel kenapa Perpu? Karena kita ingin tahu presiden bersama rakyat atau jangan bersama mengatasnamakan rakyat kamu. Ya, Waduh. kami hanya ingin tahu. Kami hanya ingin tahu Pak Jokowi ini berpihak kemana. Itu saja. Oke, sebentar. Bang Arteri ya silakan. Ya, saya ingin katakan ya, pertama Pak Presiden dengan segala hormat harus hati-hati. Jangan sampai terjebak ya dengan pendapat-pendapat seperti layaknya ahli yang saya katakan ini bukan ahli. Kenapa? Karena ini konsekuensi yuridisnya sangat besar. Ya saya katakan tadi revisi undang-undang ini belum dinomorkan, belum diundangkan. Nikmati dulu ya. Sampai terbukti memang ada hal ihwal keadaan memaksanya hadir. Nikmati apa nih? Ya kalau misal ada perpu diterbitkan Bagaimana jalankan dulu. bisa kita nikmati ada orang yang mati?
Yang mati itu apa kaitan kurang sama cukup Perpu? ahli ihwal kegentingan? Anda ahli bukan? Apakah Anda tidak Anda ahli bukan? menghargai Nah nyawa-nyawa inilah ya. yang Oke, jatuh? Nana, Sebentar, saya ingin sebentar, sampaikan, ini sebentar. ahli tata negara atau agitator. Nggak ada kaitan, Anda diminta keahliannya. Ya, memang saya tahu Anda tidak ahli, tapi jangan Anda melakukan agitasi dan Mau provokasi. Oke. mau Ya. Anda kalian Kemudian. soal HTN apa yang mau Anda tanyakan? Udah pasti jagoan saya daripada Anda ya. Oke, baik. Iya lah, saya tahu dia siapa kok. Baik, baik. Kemudian, Bentar, sebentar. ya, Bentar, sebentar. kita juga Saya mau harus mengklirkan. hormati dong. Saya mau mengklirkan. Mata Najwa mengundang narasumber sesuai dengan kapasitasnya Iya masing-masing. Saya mengundang Anda sebagai wakil dari anggota DPR, fraksi PDI Perjuangan yang sangat vokal atas KPK. Saya mengundang Anda sebagai Direktur Pusat Dimintakan Studi keahliannya. Konstitusi. Bukan yang pendapat. oleh Dan- presiden dimintakan Ya. keahliannya. Bukan Ya. pendapatnya kamu ya. Pendapatnya, agitasi Mbak Nana. apa semua. Oke, Ya, oke. ya, kemudian Sebentar. ya. Tanpa bermaksud membela, yang jelas Ferry Amsari diundang Presiden untuk didengarkan Ya nggak ada pendapatnya. kaitannya, tapi yang dia lakukan. Baik, Ya. baik. Baik, Ya. sebentar, silakan Ya. dilanjutkan. Ya. Silakan dilanjutkan. Jadi Saya menurut dikatakan, Anda ya. harus dinikmati dulu undang-undang ini. Iya, biar terbukti 3 hal itu, kegentingan yang kan kita sudah katakan kalau Anda seorang ahli, tentu solusinya ke sana. Nah, hidup di sini negara hukum, ada etika bernegara, ya. Keberatan atas produk perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu di MK. Bukan dengan turun ke jalan, desek-desek Presiden, ya, ngasih pendapat yang sesat, yang saya katakan seperti itu. Nah, saya ingin katakan lagi, proven, ini hati-hati Pak Presiden. Bukan turun ke jalan. Jadi Anda sekarang mengkritik mahasiswa yang turun ke jalan. Kalau saya sebentar, ya. Kena lagi. Ya. Saya katakan ya, Bingung, ada di bingung. mahasiswa Padahal dulu di FHUI aktivis juga ini. zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Senior di Nah, kampus dan aktivis juga. Masa aktivis mau mengkritik teman-teman Nah. mahasiswa yang demo dulu. Zaman dulu. Keren sekali, keren sekali. Nggak cuma Bung Ferry Amsari ya, tapi Mbak Nana juga kasih hantaman ke Arteri Dahlan. Aduh, mantep banget ini. Ya walaupun ini video lama tapi cukup menarik sekali ya perdebatannya gitu. Untuk kalian yang mau nonton dari awal sampai akhir boleh langsung aja ke channel Mata Najwa dan lihat di situ Ragu-ragu Perpu judulnya. Nah, teman-teman semua, dari sini ya banyak akhirnya para netizen masyarakat yang kangen dengan Arteri Dahlan ini, dengan vokalnya dia, dengan keuletannya saat berdebat ya, membaranya semangatnya saat berdebat dengan lawan gitu ya. Ya mantep lah, bagus lah ini, mantan aktivis juga kan. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya, kalian yang bisa menilai. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.